Mendapatkan kehidupan agama yang kuat di agama saya sebelumnya itu pada saat saya sudah kuliah. Saya sendiri terus sampai detik-detik bapak saya meninggal itu saya berdoa, saya pergi ke gereja sampai tengah malam pun saya bangun berdoa. Itu lebih-lebih kayak kalau kita Islam 5 waktu ya, saya sampai 7 waktu menjalani doa itu. Rosario, terus saya kerahiman, terus Bunda Maria Penolong. Pokoknya di dalam satu hari itu, hari-hari saya tuh benar-benar hanya berdoa aja. Saya mulai merasakan kayak seperti ada panggilan gitu tuh di awal-awal 2018 tuh saya udah mulai mencari dari YouTube. Saya kayaknya seperti dikasih petunjuk, dikasih jadi melalui media sosial, melalui YouTube itu yang timbul di timeline ya namanya kan, itu kayak ada ini hijrah. Terus itu buka lagi hijrah gitu kan, dari Kristen ke Muslim. Nah dari situ memang saya nggak tahu ya, karena pengalaman hidup kali ya, terus perjalanan juga yang saya jalani selama hidup saya itu, saya ngerasa down gitu kan, bapak saya meninggal, saya ngerasa sudah tidak ada sandaran lagi gitu kan, dan pokoknya perasaan itu tuh timbul gitu. Jadi sering nih nanya-nanya sama temen di kantor, nanya-nanya pesantren, sampai ditanyain, ibu ngapain nanya-nanya pesantren bu, katanya. Satu hari pas lagi keluar makan siang di hari Kamis, masih pakai baju kantor, saya keliling. Itu kelilingnya tuh memang saya dulu orangnya suka keliling tuh hanya mau buang penat gitu kan, mau aku pengen enjoy lah, jalan-jalan mana-mana. Terus ketemu sama teman, saya tanyain sama teman. Terus saya pernah cerita sama teman saya itu kan, dia teman saya dari kuliah. Saya ceritakan, nah dia tanya, dia bilang kan, gimana jadi kata dia kan, masuk Islam. Saya hanya ketawa aja nih, emang bisa ke Den, saya bilang itu kan. Bisa lah, kalau memang mau dan niat sih boleh lah, tidak pula kami maksa, kata dia bilang gitu kan. Jadi akhirnya iseng, hanya sekedar iseng, duduk ngobrol. Kalau mau dia belajar dulu, katanya kan. Nah, nanti kami antarkan lah, dia bilang kan, belajar aja dulu, belum tentu kita harus masuk. Dia bilang, di mana nih? Saya bilang, di masjid. Bukan, dia bilang. Diajaknya saya pergi ke kantor Departemen Agama Kota. Nah, di situ saya ketemu sama bagian masyarakat ya, bimbingan Bimas, bagian Bimas dengan Pak Fahrudin waktu itu. Jadi sekitar jam 1 saya datang ke sana di Januari itu, hari Kamis, lupa saya tanggalnya. Saya ngobrol, lalu dia omongkan, gimana ibu, gitu kan. Jadi saya ngobrol, tanya masalah Islam, dan beliau pun menceritakannya tuh seperti gimana ya, seperti kayak anak sekolah yang pengen nanya sama gurunya gitu kan. Ngobrol, dikasih arahan. Nah, setelah itu ada sekitar sampai jam 2:30 saya ngobrol. Kemudian tidak lama sholat
asar ya, sholat asar, saya ditinggalkan dulu gitu kan. Saya masih aja mau duduk di situ, belum mau keluar gitu kan. Setelah sholat asar datang masuk lagi mereka satu ruangan, langsung saya bilang, Pak, kalau saya mau masuk Islam sekarang boleh enggak? Saya bilang gitu kan. Langsung mereka bilang, wah boleh lah Bu, dia bilang kan, ibu udah siap, dia bilang gitu kan. Siap Pak, saya bilang gitu kan. Saya udah ngerasa ya, apa yang sedikit ilmu yang saya dapatkan, sedikit pelajaran yang saya dapatkan, saya udah ngerasa yakin, saya bilang gitu kan, untuk menambah ilmu saya bilang, oh iyalah kalau begitu, kalau memang ibu siap, kami kasih waktu dulu sekitar 5 atau 10 menit, benar-benar nih ibu siap, dia bilang kan. Kalau memang oke, dia bilang, nanti saya siapkan di ruangan sebelah, dia bilang gitu kan. Nah, pada saat itu saya masih mikir iya enggak. Enggak ada, saya enggak ada dipaksa nih, enggak ada dipaksa. Jadi setelah itu si bapak dan ibu-ibunya masuk, kita mau syahadat di ruang sebelah, ternyata lagi pakai rapat pada saat itu. Akhirnya di meja beliau yang tumpukannya penuh gitu kan. Ya di situ saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, disaksikan sama orang-orang di dalam ruangan itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, terus disaksikan juga pada saat itu teman saya yang saya ajak ngobrol, mereka suami, karena mendengar itu dia langsung ngajak istrinya datang untuk sebagai saksi kan. Ya udah. Awal-awal saya masuk Islam itu di keluarga besar saya itu sudah memandang hal seperti itu, sampai pernah terucap dari ibu saya gitu kan, kalau tolong, ibu saya pernah ngomong sama seseorang gitu ya, termasuk tokoh lah ya, tokoh agama, tolong selamatkan Dian, kami tidak mau Dian itu nanti akan seperti orang-orang yang dicuci otaknya dengan menggunakan cadar atau apa. Iya, seperti teroris. Sampai ibu saya tuh, dia sampai kata adik saya, dia tidak mau nengok TV. Kenapa? Dia kayaknya parno Kak, takut kau tuh kayak seperti itu gitu loh. Jadi saya cuma berpikir, tidak semua Islam loh seperti itu, gitu kan? Itu kan hanya ibaratnya oknum ya. Orang tua saya itu termasuk orang tua yang sangat keras sekali. Jadi kalau sampai detik ini juga saya belum pernah bertatap muka lagi sama ibu saya, karena saya lebih menghindar. Beliau kan orangnya emosian gitu kan, saya tidak mau sampai ada tidak mau sampai beliau tuh sakit gitu loh. Jadi hal itu yang saya hindari, tapi di dalam perjalanan saya selalu berdoa untuk beliau, semoga beliau juga insya Allah pada akhirnya nanti bisa mendapat hidayah juga seperti saya gitu kan. Tapi kalau tidak pun ya, berikan beliau kesehatan gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah mau menerima saya, tapi walaupun kita belum pernah bertemu fisik. Jadi adik saya, keponakan saya itu sudah diizinkan untuk bertemu saya, main ke rumah saya, nginap ke rumah saya gitu kan. Nah itu kalau dalam keluarga. Dan keluarga-keluarga yang jauh juga seperti tante saya dari sebelah mama saya sama bapak saya itu juga banyak yang mualaf sih sebenarnya, dan mereka sebenarnya tidak terlalu pusing gitu kan. Ya udah, itu memang sudah jalan hidup dia gitu kan. Yang penting dia bahagia. Orang tua yang pada awalnya tuh tidak menerima keberadaan saya sebagai seorang mualaf, keluarga saya menjauh dan saya benar-benar dibuang, itu pada saat itu saya memang ngerasa down, seolah-olah saya ini berada di satu lautan luas yang sendiri gitu kan. Tapi saya kuat gitu, saya tidak mau, ibaratnya gini, zaman media sosial ya, saya dicerca macam-macam gitu kan, diomongin macam-macam, saya hanya bisa diam. Nah, kalau dari temen dulu pernah ada kejadiannya tuh sebenarnya sangat memalukan sih sebenarnya ya. Di awal-awal waktu itu tuh saya belum berhijab. Saya berhijab di November 2019 pas ulang tahun saya gitu kan, memang saya punya niat gitu kan. Jadi awal-awal itu saya kan lagi
ngumpul nih, bukan ngumpul ya, duduk sama teman-teman. Bukan duduk sih, saya datang. Begitu saya datang waktu itu masih saya mau jemput anak saya sekolah di sekolahannya yang lama itu ya. Jadi ada teman saya itu sepertinya dia nggak suka gitu kan. Dan tapi yang lainnya sih tahu kalau saya itu udah mualaf. Jadi begitu saya datang gitu tuh ditarik, badan saya ditarik, saya dipaksa untuk makan makanan yang itu gitu, yang mengandung itu ya, mengandung babi gitu kan. Ibaratnya saya tidak mau melawan dia secara apa, saya cuma berusaha menghindar gitu kan. Sampai pada akhirnya saya tuh diseret dia, kayak saya tuh sebenarnya mendapat kekerasan fisik sih sebenarnya. Ditarik sama dia bilang, pergilah kau sana, dia bilang, kau udah bukan sama kami lagi gitu kan. Kayak seperti diseret di depan orang ramai, diinjak. Sampai teman saya tuh bilang, nggak boleh seperti itu gitu kan. Dan yang lainnya tuh malah menyarankan saya, kau lapor Jayan ke polisi. Saya bilang, saya hanya diam. Dia apakan dia pun saya diam. Saya tidak mau menjawab, saya tidak mau mencari kesalahan dia gitu kan. Walaupun kita tahu mungkin dia tuh tidak jauh lebih baik dari saya gitu kan. Makanya saya cuma berpikir seperti ini gitu. Ya Allah, saya bilang, inilah cobaan saya. Saya bilang itu kan, saya dipermalukan kan di depan orang ramai, tapi saya tidak mau mempermalukan dia. Karena dengan cara dia seperti itu kepada saya, dia telah mempermalukan dirinya sendiri gitu loh. Saya tidak melakukan apa-apa kok, saya tidak melakukan tindakan kriminal, ya kan? Kebanyakan saya berpindah keyakinan itu, saya bukan dipaksa sama siapa-siapa gitu loh. Ini kemauan saya gitu kan. Tapi ya kenapa orang bisa sampai seperti itu sama saya, sudahlah gitu kan. Toh bukan saya nanti yang akan mengadili, ada Allah yang mengadili gitu kan. Yang mempermalukan dia pun biarkan dia mempermalukan saya tidak akan pernah mau mempermalukan dia. Karena apa? Satu, dia teman saya. Kedua, dia punya agama. Saya tidak mau mempermalukan agamanya. Karena apa? Saya kan pernah menganut agama itu gitu kan. Ya sudah, dengan cara dia sendiri, dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Bukan di mata orang lain, tapi di mata Tuhannya juga gitu loh. Nah itu aja sih.